Maraknya anak-anak yang berkata kasar meresahkan masyarakat. Anak-anak yang dikategorikan sebagai anak berkata kasar adalah anak-anak yang mengucap umpatan, makian, dan cacian atau kata-kata lain yang tidak sesuai dengan umurnya dan membuat orang lain yang mendengarkannya tidak nyaman. Secara umum, perilaku berbicara kasar merupakan keadaan di mana seseorang melontarkan perkataan-perkataan yang tidak pantas atau yang mengandung unsur penghinaan bagi orang lain. Dampak negatif dari berbicara kasar sangatlah besar bagi perkembangan jiwa seseorang, baik bagi orang yang mengucapkannya maupun bagi orang lain yang menjadi objek ucapan tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat narasumber wawancara yang mengatakan bahwa ketika mendengar, pasti yang ada dalam pikiran kita anak bicara kasar, wah gak baik, wah ini anak dapat dari mana, ini anak kok begini, yang pasti intinya tidak baik. Dan diperkuat oleh pendapat Gunawan dan kawan-kawan pada 2016 yang menyatakan bahwa berbicara kasar itu sangatlah tidak baik serta dapat menimbulkan asumsi yang negatif baik itu dari anak tersebut maupun bagi objek ucapan tersebut. Kasus berbicara kasar bisa terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya faktor lingkungan atau faktor pergaulan serta dipengaruhi juga oleh penggunaan sosial media. Selain faktor-faktor tersebut terdapat juga faktor keluarga. Nah, sesuai dengan pernyataan atau pendapat Gunawan dan kawan-kawan 2016 yang menyatakan bahwa anak-anak mendengarkan perkataan kasar dari beberapa sumber seperti lingkungan teman sepergaulan mereka, televisi, internet, dan bahkan dari keluarga mereka. Lingkungan keluarga merupakan faktor terpenting terjadinya kasus ini, di mana ketika ada salah satu anggota keluarga yang melontarkan kata-kata kasar di hadapan anak-anak, maka anak-anak akan meniru hal tersebut dikarenakan anak-anak adalah seorang peniru yang handal. Hal ini sesuai dengan pendapat narasumber yang mengatakan bahwa mungkin anak-anak kecil yang sedang bermain, saya di depan rumah kan bisa aja kan, atau pas kita ada di suatu tempat di mana gitu, entah di tempat belanja kan ada anak-anak, sekarang kita jumpai ya gitu, dia ada di satu keadaan yang menyebabkan dia berkata kasar, misalnya tertekan atau ingin menunjukkan kalau dia menolak sesuatu hal yang diinginkan oleh orang tuanya. Menurut psikolog anak dan praktisi terapi Astri W.E. Nabi Tupulu 2015 menyatakan bahwa alasan utama anak berkata kasar adalah kata-kata tersebut terdengar lucu bagi mereka. Selain itu, mereka juga mengatakannya karena dengan berkata kasar mereka akan mendapat perhatian dan respon dari orang sekitarnya. Selain itu, anak juga berkata kasar ketika mereka merasa marah kepada orang di sekitarnya. Dampak yang timbul akibat kasus anak yang berkata kasar tentu sangatlah luas. Anak tersebut akan dinilai kurang baik di lingkungan sosialnya, terutama apabila orang tua yang melihat anak-anak melakukan perilaku berbicara kasar tersebut. Sesuai dengan pernyataan narasumber yang menyatakan bahwa mungkin di beberapa pergaulan dia bisa tidak diterima, ya kan? Bisa tidak diterima. Nomor satu itu deh kayaknya, sepertinya kayak gitulah. Karena kalau dilakukan terus-menerus, berbicara kasar dibiasakan, itu kan lama-lama jadi bahasa yang sehari-hari dia gunakan ya. Nah, nggak diterima oleh pergaulan. Menurut Gunawan dan kawan-kawan 2016 menyatakan bahwa akibat dari anak-anak berkata kasar sangatlah banyak. Salah satunya adalah adanya dampak bagi perkembangan jiwa anak tersebut dan bahkan bagi objek yang dituju pada ucapan kasar tersebut. Selain itu, dampak lainnya adalah anak-anak tersebut akan dinilai buruk bagi orang lain. Dengan penilaian tersebut, maka anak-anak tidak akan diterima di beberapa lingkungan yang tidak menerima perbuatan berbicara kasar tersebut. Berikut merupakan contoh-contoh kasus anak berbicara kasar.
anaknya lantaran kesal. Pelaku kesal sang anak sering berkata kasar kepadanya. Menurut AKP Elva, pelaku MY sebelumnya sudah merencanakan aksi pembunuhan tersebut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 340 atau pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal penjara. Melihat maraknya fenomena tersebut, tentunya diperlukan cara untuk mencegah atau mengatasi hal tersebut yang akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi gangguan tumbuh kembang tersebut tergantung dari pembentukan kepribadian dan pola pendidikan anak. Baik dengan memberitahukan yang dilakukan itu salah dan tidak baik maupun mengajarkan perkataan yang lebih baik digunakan anak dalam komunikasi sehari-hari. Sesuai dengan pernyataan narasumber mengenai pembinaan anak berkata kasar yang menyatakan bahwa tergantung usianya. Kalau usia anak 0 hingga 5 tahun diajarkan dengan bahasa yang halus dan baik, serta diajak bicara mengenai perilaku tersebut. Untuk anak yang lebih besar dinasehati dan diajak bicara, namun bahasa yang tegas ya sesuai dengan usia anak tersebut. Selain pendapat dari narasumber yang disampaikan tadi mengenai cara narasumber tersebut dalam mengatasi agar anaknya tidak termasuk anak yang berkata kasar, dijelaskan pula cara mengatasi anak agar tidak berkata kasar dalam jurnal yang ditulis oleh Husni Tamrin dan Sheila Ramdina pada tahun 2021 yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi anak berbicara kasar dan cara mengatasinya, pada studi anak Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal sebagai berikut. Cara pertama, menjelaskan bahwa berkata kasar tidaklah baik diucapkan oleh anak-anak. Yang kedua, memberikan contoh perkataan yang baik untuk diucapkan oleh anak-anak. Ketiga, mengajarkan anak-anak kata yang baik untuk diucapkan. Keempat, memberikan penghargaan atau reward ketika anak berhasil untuk tidak berkata kasar. Yang kelima atau yang terakhir, membatasi penggunaan gadget kepada anak karena itu sangat berpengaruh. Itulah beberapa cara untuk mengatasi atau mencegah fenomena berbicara kasar pada anak. Diharapkan dengan adanya video ini dapat mengedukasi para orang tua dan masyarakat untuk menangani permasalahan tersebut. Kalau bukan orang tua, siapa lagi? Kita ketahui bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa. Apabila anak tercemar oleh kata-kata kasar sejak dini, kita tidak tahu nasib bangsa kita ke depannya seperti apa. Kita harus memerhatikan perkembangan sosio-emosi dan moral pada anak sejak dini agar ke depannya anak bisa menjadi generasi unggul, hebat, emas, dan generasi Pancasila.